Halo semuanya, hari ini saya mau membuat tutorial tas rajut dari benang Cenil. Selain praktis dan mudah membuatnya, tas ini juga memiliki ruangan yang cukup besar, jadi bisa muat banyak untuk menaruh berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang sering kita bawa. Untuk detail bagian atas cukup diserut kayak gini aja, praktis banget kan? Untuk ukurannya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kali ini saya bikin ukuran 25 cm untuk lebarnya dan 20 cm untuk tingginya. Sampai saat ini habis 2 gulung benang Cenil aja nih. Pertama-tama kita buat rantai sebanyak atau sepanjang 25 cm. Aku pakai hakpen ukuran nomor 8 ya. 8 itu 8 mm, bukan yang 8,0. Setelah 25 cm, kita tambah 3 rantai lagi. Kemudian kita bikin tusuk double crochet dan masuk ke lubang selanjutnya. Terus melingkar sampai ke ujung ya. Kita buat urut lubangnya, kita masukin satu-satu urut sampai ujung sana. Ini tujuannya untuk membuat dasaran atau alas untuk tas. Bisa pakai tusuk double crochet atau single crochet, namun aku lebih memilih pakai yang double crochet karena jadi panjang-panjang. Terus kan karena pakainya itu benang yang lumayan gede ukurannya, jadi enak aja gitu bikinnya. Kalau terlalu rapat, takutnya nanti boros benang. Ini udah sampai tengah, kita lanjutin sampai ke ujung. Kalau udah sampai ujung, kita bikin 3 rantai lagi, terus kita masukin lagi ke lubang depannya, itu double crochet. Terus bikin kayak gini sampai ke ujung ya. Begitu sampai ujung, jangan lupa biar dibalik, biar nggak bingung memasukinya. Nah, ini udah sampai. Kita udah mau sampai ke ujung, udah masuk ke baris kedua. Ini diperhatikan baik-baik kalau udah sampai ujung. Nah, kayak gini. Terus bikin 3 rantai lagi. Nah, kali ini kita bikinnya melingkar ya alasnya. Aku cukup pakai 2 baris aja. Terus ini aku bikin buat melingkar, udah mulai mau naik ya. Tusuknya masih sama, pakai double crochet. Pokoknya yang buat alas sama dasaran baris pertama alas yang mulai tadi ya, melingkar itu aku pakainya pakai single double crochet semua. crochet ya. Oh iya, ini tuh aku pakai benang Cenil yang midi ya. Jadi yang tengah-tengah karena benang Cenil itu kan ada 3 macam. Ada yang mini Cenil, ada yang midi Cenil, sama maxi Cenil. Nah, yang ini aku pakai yang midi. Terus hakpennya aku pakai ukuran 8,0 mm ya. Jangan lupa 8,0 mm. Jadi bukan yang 8/0 tapi 8,0 mm, jadi milimeter satuannya ya. Soalnya kalau yang 8/0 itu artinya 5, biasanya artinya 5 milimeter. Ini udah hampir sampai ujung. Ini udah sampai ujung deh, udah 3 baris itu. Nah, ini lingkar ya, ini melingkar. Terus sampai ke ujung, nanti kalau udah sampai ke ujung kita kaitkan dengan ujung yang tadi pertama kita bikin mulai melingkar ya. Jadi nanti udah kelihatan bentuknya mulai oval gitu. Enggak oval sih, persegi panjang gitu, cekung ya. Jadi udah kelihatan kalau mau jadi tas gitu. Tapi ini belum ke motifnya ya. Jadi ini masih yang basic banget. Jangan mulai bosan dulu karena benang Cenil itu dirajut enak banget, kenyal, nggak bikin tangan sakit sama sekali ya. Jadi ngerajutnya itu santai, nanti cepet jadinya karena benangnya juga ukurannya kan medium ya, nggak yang kecil-kecil amat gitu. Ini kalau kalian susah kayak gini narik benangnya, bisa pakai hakpen yang di bawahnya ukurannya. Kalau punya yang di bawahnya, ini aku pakai yang nggak bermerek jadi agak susah. Nah, ini udah mulai masuk ke motif ya. Ini baris pertama bikin motif. Jadi di baris kedua,
yang mulai melingkar itu kita udah mulai bikin motif ya, masuk bikin motif. Nah, caranya itu kita bikin rantai 3 dulu kayak tadi, terus habis itu masuk di depannya itu bikin double crochet, habis itu kita kasih 2 rantai kayak ini barusan, terus kita sela 2 jarak ya, jaraknya itu 2 ini, 2 lubang, 1, 2, nah ketiga kita langsung masukin. Ini udah melingkar, jadinya kayak gini, ini udah baris kedua ya, tadi udah hampir selesai baris kedua. Selanjutnya kita lanjutkan sampai ke ujung hingga bertemu dengan tadi yang pertama kita mulai ya, atau awalan dari baris kedua. Kalau sudah ketemu, kita sambung kayak gini caranya. Nih, jadi kayak gini ya. Dilanjutkan dengan baris ketiga, kita membuat single crochet 1 baris melingkar, kemudian kita lanjutkan dengan yang lubang seperti baris kedua, terus kita lanjutkan lagi dengan membuat single crochet biar hasilnya itu kencang, nggak kendor ya. Ini hasilnya kayak gini, ini aku pas bikin single crochet di atas baris keempat ya. Jadi tadi kan baris pertama kita buat double crochet yang melingkar. Baris kedua kita bikin yang lubang-lubang pakai double crochet. Terus baris ketiga kita bikin single crochet melingkar. Baris keempat kita bikin double crochet dengan lubang-lubang lagi. Terus baris kelima kita bikin single crochet melingkar sampai ke ujung lagi. Terus kita ulangi sampai tinggi yang kita inginkan. Karena aku tingginya cuma pengen sampai 25 cm aja. Jadi nanti sebelum 25 cm itu aku harus udah stop. Terus kita lanjutin buat bikin tali. Nah, karena aku tuh talinya pengennya yang ada 2, jadi model tote bag kayak gitu. Aku bikinnya nanti jadi 2 ya. Jadi satunya itu kira-kira 55 cm. Jadi aku bikin 2. Itu langsung, nggak usah bikin terpisah, jadi lebih kokoh dan kuat. Sebenarnya cepet banget loh bikin tas dari benang Cenil ini, karena benangnya itu kan lumayan gede ya. Jadi ini aku sebenarnya 1 hari aja selesai, cuman karena kemarin aku ada acara, jadi ini nggak selesai-selesai. Nah, ini udah mulai memasuki mau bikin tali ya. Bikin talinya itu pakai single crochet yang terakhir, terus kita ukur dari 25 cm itu kita bagi menjadi 4 sisi ya. Terus kita kasih penanda. Nah, ini aku ambil 5 cm dari ujung paling kanan dan ujung paling kiri. Terus aku kasih peniti penanda rajut gitu di masing-masing sisinya. Karena aku kan bikinnya 4 tali. Jadi 2 tali, jadi aku bikin 4 sisi penandanya, karena kan depan dan belakang ya, nanti kan terhubung. Saat mengukur membuat tali, dipastikan jangan sampai salah perhitungan ya, biar talinya itu nanti dipakai nyaman, terus nggak jonjing atau berat sebelah gitu. Untuk panjang talinya, aku kira-kira di 55 cm ya. Nggak aku hitung berapa rantai, tapi aku pakai yang 55 cm. Itu yang standar menurut aku sih. Nih kayak gini cara bikinnya. Setelah single crochet sampai ke tadi penanda, itu langsung kita lanjutin bikin rantai kayak gini sepanjang 55 cm aja. Bikin rantainya dilanjutin terus sampai ke ujung penanda, terus kita lanjut ke single crochet lagi. Kayak gitu, begitupun sebaliknya, maksudnya begitupun selanjutnya yang bikin tali yang satunya itu juga caranya dan tekniknya sama. Nanti tinggal kita lanjutin aja. Ini sambil dipasang, nanti sambil diukur ya. Sebelum dipasang diukur dulu biar nggak kepanjangan. Jangan lupa 55 cm aja karena butuhnya yang nggak begitu panjang karena biar nggak kelihatan glembreh gitu ya. Kalau bahasa aku. Setelah sampai di ujung penanda kayak ini, terus kita bikin single crochet melingkar sampai ketemu penanda lagi. Jadi enaknya kalau pakai penanda itu kita nggak perlu hitung berkali-kali ya, jadi nggak takut salah dan keliru lagi. Nih, habis ini langsung kita bikin rantai lagi sepanjang 55 cm.
Terus kita lanjutin nanti kalau udah ketemu penanda lagi, kita bikin single crochet lagi ya. Cukup mudah, ini cuman pakai single crochet sama double crochet aja ya, nggak pakai yang macam-macam tusukan gitu atau macam-macam motif, karena aku emang bikinnya itu sederhana banget, tapi biar bisa pada bikin. Ini tali kedua udah mau hampir sampai ke tujuan. Ini udah kita ukur. Jangan lupa panjangnya cuma 55 cm, jangan kelebihan, biar nanti tuh nggak panjang sebelah ya. Kalau kamu suka yang talinya cuma ada satu juga bisa, nanti dikreasikan sendiri ya. Talinya itu bisa satu atau dua, tapi berhubung ini kan aku pakai dua benang ya channelnya, terus masih sisa lumayan banyak, jadi aku pengen talinya ada dua. Ini benar-benar hemat ya, karena lumayan gede, muat banyak juga, tapi cuman habis dua benang, nanti udah sama variasi yang aku bikin kayak bunga gitu. Kalau kamu mau bikin amigurumi juga bisa, tapi berhubung aku bisanya cuman bikin bunga, kali ini aku bikin bunga aja dulu. Nah, ini udah jadi kayak gini, mau kayak gini aja udah bagus, tapi kalau mau lebih kokoh bisa dipakein single crochet melingkar lagi. Ini opsional ya, mau kayak gini udah bagus sebenarnya, udah bisa dipasang furing, tapi karena aku pengennya itu yang lebih kokoh dan kuat, jadi aku tambahin lagi satu baris single crochet melingkar, dan di bagian tali juga iya. Bagian talinya ini juga dikasih single crochet ya, biar makin kuat dan kokoh. Oh iya, selain itu juga lebih tahan lama karena nggak gampang melar. Kalau cuman rantai aja menurut aku itu nanti cepet melar ya. Jadi lebih baik kayaknya aku saranin untuk tetap dilanjutin bikin single crochet di kedua tali ya, di sisi kedua tali, jangan lupa ya. Oh iya, aku lupa bilang, kemarin yang waktu bikin tag video pertama itu, aku pas awal-awal pakai hakpen yang harganya lumayan murah ya. Terus itu lumayan seret banget kalau tak pakai, nyangkut-nyangkut gitu benangnya. Nah, kali ini aku ganti pakai yang prim, harganya tuh sekitar 70 ribuan. Aku pakai size 8 mm juga, dipakai enak dan enteng, bener-bener empuk gitu, kayak pegang pasta gigi gitu. Pegang sikat gigi ya, empuk dan nyaman. Ini jangan lupa dilepasin penitinya, penanda rajutnya. Udah jadi, sebenarnya gini aja udah cantik kan tasnya. Terus kita potong yang bagian ujung benangnya itu, terus kita kasih ke korek bagian ujungnya biar dia enggak ini berudul ya. Kalau benang chenil itu kan materialnya dari polyester, jadi akan lebih baik jika bagian ujungnya itu kita bakar dengan korek biar dia nggak berudul dan lebih tahan lama tentunya. Nanti tinggal kita selipin aja di bagian dalam tas biar nanti ketutup sama kain furing. Kalau nggak dipasang kain furing kenapa kak? Kalau ini nggak bisa kalau nggak dipasang kain furing karena ini tuh kan berlubang ya. Kalau buat naruh lipstick atau barang-barang yang kecil gitu takutnya jatuh. Kalau handphone sih sepertinya nggak bakal jatuh. Kalau semisal pengen yang lebih rapat karena males pasang furing, bisa ini beli yang bisa pakai tusuknya itu jaraknya nggak usah yang dua, tapi satu aja, jaraknya satu lubang. Atau kamu bisa beli furing online, itu nanti yang diserut gitu loh. Itu aku biasa beli di Aneka gitu ada, nanti disesuaikan aja panjang dan lebar ini tasnya ya. Karena benang yang tadi masih sisa banyak, ini lumayan kan, aku coba bikin bunga buat variasi. Yang pertama bikin ini dulu, invisible ring kayak gini, atau apa ya namanya, ring ajaib gitu ya. Terus kita lanjutin bikin double crochet melingkar sebanyak 12 biji. Kenapa harus 12? Kayaknya itu udah rumus ya, jadi kita nggak bisa otak-atik lagi. Pokoknya 12 double crochet ditemuin sampai ke ujung. Kalau udah sampai ke ujung, kita pakai tusuk kunci. Terus habis itu kita tarik benang yang pertama ngelewer atau yang panjang itu yang kelihatan kiwir-kiwir itu kita tarik biar kenceng. Nah, kayak gini.
Nih, jadinya datar ya, bagus. Terus kita bikin tusuk rantai. Kali ini aku pakai 5 tusuk rantai kayak gini. Terus kita sematin di bagian selanjutnya. Jadi nggak usah dikasih jarak, langsung dimasukin di lubang selanjutnya. Begitu pula pakainya tapi ini ya, tusuk kunci atau single crochet gitu ya. Terus kita bikin lagi rantai 5, terus kita pakai single crochet lagi. Kita bikin 5 rantai lagi, terus kita single crochet lagi gitu sampai ke ujung. Nanti hasilnya akan berliuk-liuk atau berkelok-kelok menyerupai kelopak bunga. Ini kalau udah sampai ke ujung, kita pakai rantai lagi sepanjang yang kita mau buat gantungan, biar nggak usah beli gantungan kunci. Ini aku pakai kurang lebih 20-25 cm ya untuk ini bagian gantungannya, biar nanti bunganya bisa masuk. Nah ini udah jadi seperti ini. Terus kita kunci pakai single crochet. Terus nanti kita sembunyikan di bagian belakang. Jangan lupa karena ini benang cenil, jadi harus dibakar ya bagian ujungnya. Pokoknya kunci dari benang cenil itu biar rapet selalu ujungnya dibakar. Kalau semisal kamu mau nyambung, itu juga harus dibakar ujung dan ujung biar nanti tuh bisa merekat sempurna gitu. Jadi nggak beradil, soalnya dia ketarik sedikit aja pasti ini kan pasti benangnya pudar gitu ya, ketarik semua. Ini udah memasuki proses menyembunyikan sisa benang yang tersisa ini. Aku sematin di bagian belakang, terus nanti aku bakar lagi biar ketemu sama yang tadi bagian pertama kita bikin bunga ya. Jadi biar nggak itu pating kelewer, biar rapi bagian belakangnya kayak gini. Habis ini kita langsung lanjut bikin furing. Aku pakai kain furing yang ada di rumah, warnanya juga abu-abu biar menyesuaikan. Tapi mau ditabrakin warnanya pakai krem atau yang warna cerah seadanya kain di rumah sih bisa-bisa aja ya. Cuman kalau mau dijual itu kayaknya lebih cocok pakai yang warna senada atau yang lebih muda atau terang sedikit. Gimana menurut kamu? Ini udah pantas belum sih kalau dijual? Kalau aku sih sejauh ini belum pernah tak jual. Dulu aku pernah sempet jual tas rajut gitu, cuman karena pasarnya aku belum dapet, jadi aku cuman terima pasang furing aja. Nah, kali ini, akhir-akhir ini aku pengen rajut lagi, terus ini seringnya aku pakai buat ngadu, ngasih kado gitu kalau ada temen atau saudara yang nikah, atau punya acara gitu deh. Nah, ini aku bikin furingnya itu tadi kan ukuran tasnya 25 kali 20 cm. 20 cm itu kan bagian tingginya. Nah, ini aku lebihin 5 cm 5 cm buat ini apa benang cenil itu kadang menelar ya. Jadi aku tambahin sama buat ini tempat jahitan. Buat apa sih namanya ya? Aku lupa, pokoknya buat sisa jahitan gitulah. Jadi aku tambahin 5 cm, terus ini bagian atasnya itu aku nggak jahit permanen, jadi aku kasih lubang kayak gini buat tempat serutannya. Pokoknya ini tuh nggak harus dijahit pakai mesin, bisa kalau nggak ada mesin jahit di rumah, tapi kalau ada itu lebih baik. Kalau semisal mau dijahit pakai tangan bisa banget. Ini juga aku cuman jahit pakai mesin itu pas furingnya aja, karena benang cenil itu terlalu tebal kalau dijahit pakai mesin jahit. Jadi nanti mesinnya bisa rusak, kalau enggak karena itu ya kalau dijahit itu dia berjalan-jalan gitu. Nah, ini aku talinya juga pakai sisa benang tadi karena masih sisa banyak banget tuh tadi bisa buat benang sama buat tali kayak gini, tali serutan. Ini aku ikat aja ujungnya karena aku nggak punya stopper. Cara pasangnya gampang banget. Tasnya tinggal dibalik, terus ini furingnya kita pasang dari sisi luar kayak gini. Terus biar nggak geser-geser, kalau di apa masukin barang itu biar barangnya juga nggak jatuh atau nggak kabur, karena kan ini furingnya nggak langsung dijahit jadi satu. Itu bagian bawah, ujung dan ujungnya aku jahit dengan ini pakai tangan. Dijahit sama tasnya pakai tangan, jadi gampang banget toh.
mudah dan praktis karena bisa dijahit sendiri. Kayak gini ya. Aduh, tak terasa ini aku sudah kehabisan kata-kata dari yang tadi pertama berbahasa Indonesia baku, sekarang sampai udah yang nggak tahu lagi bahasanya kayak gimana. Ini yang penting pada mengerti ya apa yang aku maksud di sini. Ini kita jahit bagian ujungnya seperti ini. Terserah mau invisible stitch atau mau pakai yang kamu bisa, pokoknya kayak gini biar dia tuh nggak kabur kemana-mana kalau dipakai ya. Kalau tasnya dipakai gitu biar aman barang yang di dalamnya, nggak, apalagi kalau dipakai motoran ya, biar nggak jatuh-jatuh gitu. Jangan lupa yang dijahit nggak cuman satu sisi aja ya, jadi sisi kanan dan sisi kiri biar sama-sama dia mempunyai pegangan, jadi nggak runtuh gitu ya kalau diterpa angin dan badai. Ini cara kunci jahitannya tuh kayak gini, gampang banget, jadi nggak usah diikat, bisa cukup dikaitin aja ke dalam ini kain sama benangnya. Udah gitu diputer-puter, ditarik aja jarumnya. Habis itu kita balik deh dan kita rapihin. Tara, tasnya udah jadi. Simple, mudah, dan gampang banget kan cara bikinnya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di minggu depan.